semangat. Mari kita lanjutkan pembahasan materi kita tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, materi ini kemarin sudah kita bahas atau sudah kita lihat pada pertemuan pertama. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasannya. Nah, perhatikan di gambar ini. Nah, di sini adalah suatu menggambarkan kegiatan dalam pemilihan umum. Nah, kita semua tahu bahwa di dalam pemilihan umum ada penempatan hak dan kewajiban yang harus diseimbangkan. Nah, itu salah satu contoh. Nah, kemudian kita lihat tujuan pembelajaran. Nah, diharapkan sesudah mempelajari materi ini, Anda dapat mengerti makna hak dan kewajiban warga negara, sehingga nanti tidak ada terjadi timpang tindih, tidak ada pengabaian, tidak ada pelanggaran dari hak yang sudah melekat dalam diri manusia, dan pengabaian dari kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, di sini dibagi 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah makna hak dan kewajiban warga negara. Kemudian kasus dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Selanjutnya penanganan dari pelanggaran hak dan kewajiban tadi. Dan sekarang kita lihat makna hak dan kewajiban warga negara. Nah, yang dikatakan hak warga negara itu ada hak secara sosial dan hak secara individu. Apabila hak secara sosial berarti itu pembahasannya tentang kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi ada penyamarataan. Kemudian hak secara individu. Jadi hak secara individu berarti kita mengetahui bahwa hak apa saja yang melekat dalam diri kita dan itu tidak bisa diberikan atau dibatasi oleh orang lain. Nah, pengklasifikasian hak ada aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi. Nah, ini pembagian atau pengklasifikasian dari suatu hak. Jadi, hak politik, hak sosial budaya, hak ekonomi itu sepenuhnya melekat pada diri kita dan kita bisa melakukannya tanpa dibatasi oleh orang lain. Nah, kita ambil contoh misalnya hak politik. Nah, seperti hak politik, membentuk partai politik, kita ambil contoh satu itu. Nah, jadi kita sebagai warga negara, kita punya hak untuk membentuk suatu partai politik dengan ketentuan yang nanti diatur dan orang lain tidak boleh membatasinya. Nah, kita lihat hak dalam bidang sosial budaya. Nah, hak dalam bidang sosial budaya, pemilihan Ananda dilindungi oleh pasal-pasal 27, 29, juga pasal 32 dan 34. Nah, dari sini sudah jelas. Kemudian hak di dalam bidang ekonomi ini tercantum dalam pasal 33 ayat 1 sampai 5. Jadi istilahnya sini menjelaskan bahwa kewajiban pemerintah untuk menciptakan sistem ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Nah, jadi hak dalam bidang ekonomi, nah seperti itu. Nah, hak dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, setiap kita warga negara itu memiliki hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara dan pertahanan keamanan. Nah, kalau dalam hal pembelaan negara ada istilah yang kita kenal dengan mobilisasi umum, di mana rakyat ikut berperan serta dalam mempertahankan negara dan bangsanya apabila kondisinya memang darurat. Selanjutnya, peraturan operasional yang mengatur jaminan perlindungan hak warga negara. Anda nanti bisa lihat di sini, di slide yang Ibu kita perhatikan ini. Kemudian carilah apa bunyinya, apa aturan-aturannya tentang undang-undang itu. Nah, kemudian mengenai kewajiban warga negara Indonesia. Apa ya kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia?
Salah satunya adalah patuh kepada peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah itu mengikat kita dan semua menjalankan aturan-aturan yang sudah dibuat. Nah, kemudian kita akan lanjut tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nah, maksudnya begini, di dalam nilai Pancasila ada sila ketuhanan, sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, semua nilai-nilai Pancasila tadi itu diimplementasikan atau dijalankan dalam kehidupan sehari-hari sehingga nanti dia tidak akan ada timbul suatu permasalahan yang signifikan dan bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita ambil contoh misalnya tentang nilai ketuhanan. Nah, di nilai ketuhanan kita bisa ambil contoh misalnya toleransi antar umat beragama. Nah, berarti nilai toleransi di sini berarti seluruh atau semua umat beragama itu saling menjaga, saling menghormati sehingga tidak menimbulkan perpecahan. Demikian juga dengan nilai-nilai yang lainnya. Jadi setiap nilai itu nanti akan nampak dalam pelaksanaannya, perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila Pancasila. Nah, kalau nilai instrumental artinya adalah merupakan suatu nilai dasar yang ideal. Nah, jadi di situ ada peraturan yang sudah dibuat, itu kita menamakan dengan nilai instrumental. Nah, kita lanjut dengan contoh hak dan kewajiban warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan silakan Anda lihat di sini dan lihat buku Undang-Undang Dasarnya. Nah, ini ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nah, kalau nilai praksis ini untuk lebih jelasnya, ini berarti kalau nilai praksis adalah penerapan dari nilai ideal tadi di dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kalau sila keempat, misalnya sila keempat itu apa ya? Nah, kita harus patuh, kita harus menerima semua keputusan hasil dari musyawarah. Nah, kemudian kalau sila ketiga apa ya gitu. Nah, sila ketiga itu persatuan. Nah, berarti di sini kita bisa menjalin suatu hubungan yang baik dengan teman, dengan tetangga, dan juga di dalam keluarga kita sendiri. Nah, kita lanjut dengan pembahasan kasus dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, penyebab dari terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban itu ada dua. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal berarti suatu faktor yang ada di dalam diri kita sendiri. Misalnya sikap egois. Nah, sikap egois berarti kita seperti ingin menang sendiri dan tidak mau patuh dengan aturan-aturan yang ada. Atau bisa juga di sini penyalahgunaan kekuasaan, faktor internal. Jadi penyebabnya itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak mau terbuka, kita tidak toleransi, kita menyalahgunakan kekuasaan. Nah, itu contoh dari penyebab pelanggaran hak dan kewajiban dalam diri kita sendiri. Nah, kalau faktor eksternal. Nah, faktor eksternal kita ambil contoh tidak tegasnya aparat penegak hukum. Nah, jadi aparat penegak hukum bila tidak tegas maka akan semakin banyaklah pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban ini. Nah, kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, di sini contohnya seperti pendidikan tidak merata. Nah, itu termasuk pelanggaran hak karena pendidikan itu merupakan suatu hal
yang mutlak harus kita miliki, itu hak kita untuk menuntut suatu pendidikan. Atau juga munculnya ketidakadilan hukum. Sementara kita tahu bahwa hukum itu berlaku untuk semua orang tanpa ada pandang bulu. Nah, kalau pengingkaran kewajiban, kita bisa lihat misalnya melanggar aturan berlalu lintas. Nah, aturan lalu lintas sudah kita ketahui seperti memakai helm, kemudian ada surat izin mengemudi dan lain sebagainya. Nah, kita tahu tapi kita enggan untuk melaksanakannya. Jadi kemarin sudah Ibu singgung, kalau dia sifatnya pengingkaran berarti kita tahu tapi kita enggan untuk mematuhinya. Nah, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi intinya yang pertama adalah pemerintah harus berusaha untuk menekan terjadinya pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, bisa melalui menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Bisa mempertegas peran lembaga penegak hukum. Dan ada beberapa lainnya, nah silakan Ananda lihat dan Ananda pahami ini. Nah, kemudian membangun partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, membangun partisipasi berarti di sini ada peran serta kita, baik itu di lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah, dan juga di lingkungan bangsa dan negara. Jadi masing-masing punya peran dalam membangun partisipasi masyarakat tadi. Nah, kita di sekolah misalnya, nah misalnya ada teman yang berkelahi atau ada teman yang selalu membuli kawannya, kita bisa mencegah itu, memberi nasihat sama temannya, sehingga nanti dalam prakteknya kita sudah menjalankan peran kita sebagai warga negara untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban. Baik Ananda, itu materi kita. Berarti untuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sudah selesai. Nanti akan kita lanjut dengan tugas yang insya Allah dapat Ananda kerjakan dengan baik. Demikian saja, tetap belajar, tetap di rumah, dan selalu berdoa semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.